Aduh nak, jangan nak, jangan. Jangan, siapa yang membuat... Kenapa kamu terdiam saja sayang? Aku adalah anak tunggal di rumah. Biar kamu tahu, akulah anak satu-satunya. Aku sangat menyayangi dirimu. Hai Belong, apa yang kau simpan di sini? Rupanya, kau telah menyimpan bangkai yang busuk. Kau katakan itu adalah istri. Luar biasa bodohmu. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Kisah seorang anak laki-laki yang bernama Ibelog. Ia tidak pernah bersekolah seperti teman-teman seusianya. Di masa kanak-kanaknya, ia lebih banyak menggunakan waktunya untuk tidur, dan terkadang ia mencari burung dan mencari ikan di sungai. Karena ia sudah semakin dewasa, badannya pun cepat besar. Suatu hari ia berkeluh kesah kepada ibunya di beranda rumahnya tentang keinginannya untuk memiliki pasangan hidup. Bu, saya sudah besar, Bu. Saya ingin juga seperti teman-teman yang lainnya. Saya ingin memiliki pendamping untuk menemani ibu juga. Kan ibu sudah tua, Bu. Ibu senang saja nak, tetapi ibu lihat dirimu jarang sekali keluar rumah nak. Apakah mungkin ada wanita yang datang untuk menikahimu? Kamu bergaul saja tidak pernah. Waktumu kebanyakan untuk tidur. Sekali-sekali keluarlah nak, supaya kamu tahu siapa-siapa saja yang ada di luar rumah. Dan barulah kamu bisa mengharapkan pasangan hidup. Setelah mendengar saran ibunya, barulah Ibelog keluar rumah melihat-lihat keadaan sekitar. Logika berpikir Ibelog jauh lebih rendah dari teman-temannya. Wah, ternyata dunia ini indah sekali. Mudah-mudahan aku cepat ketemu jodoh. Loh, ini wanita cantik. Semoga ia mau denganku. Kalau wanita ini wajahnya ayu, rupanya ini sangat cocok dan pas banget dengan tipeku. Sepertinya ia pasti mau. Ia diam. Ia pasti setuju dengan ajakanku. Saya akan coba. Kenapa kamu terdiam saja sayang? Aku adalah anak tunggal di rumah. Biar kamu tahu, akulah anak satu-satunya. Aku sangat menyayangi dirimu. Janganlah tidur di sini. Kamu memang tidak banyak bicara rupanya. Cocok sekali dengan diriku. Aku takut nanti kalau punya istri yang cengeng. Ayo, ikut aku saja. Sekarang aku ajak dirimu. Berbunga-bunga hati Ibelog. Saking senangnya karena ia sudah mendapatkan istri impiannya. Ia pun dengan senang hati sambil bersiul dan bernyanyi-nyanyi membawa jenazah. Itu dianggap calon istrinya dibawa ke rumahnya. Ayo sayang, sebentar lagi kita sampai. Hahaha, hahaha. Aku punya istri baru, aku punya istri baru. Kegembiraan hati Ibelog tak terbendung, walaupun ia sempat melewati beberapa kuburan angker yang ia tak ketahui. Hai sayang, kita sudah sampai. Inilah rumah kita sayang. Di sinilah kamu akan tinggal bersamaku. Dan kamu segera akan ajak ke dalam. Jangan malu-malu sayang. Ayo, ayo kita masuk sayang. Ibelog pun menyimpan jenazah itu ke dalam kamarnya dan ia kemudian ceritakan kepada ibunya. Bu, saya sudah mendapatkan istri, Bu. Ia saya sudah simpan di kamar.
ya saya kunci, Bu, supaya ibu tidak melihatnya karena ya masih malu-malu, Bu. Ya sedang tertidur di sana. Nanti saya akan berikan makan setiap hari, Bu. Ibunya tak menjawab sepatah kata pun. Cuma ia berpikir dan meragukan apakah benar apa yang dikatakan oleh anaknya. Ibelog pun membawa nasi yang berisi daging yang enak-enak untuk istrinya yang sedang tertidur di kamar. Istriku, ini adalah makanan enak untukmu, istriku. Istriku sayang, ini makanan untukmu. Nak, bagaimana dengan istrimu? Apakah ia mau makan, Nak? Apakah ia sehat? Ibu curiga dengan keadaan istrimu, Nak. Bu, mungkin di rumahnya ia jarang makan nasi, Bu. Setiap saya bawakan makanan, pasti yang habis adalah daging yang enak saja, Bu. Mungkin tidak terbiasa dia makan nasi dan di rumahnya sering makan daging yang enak-enak, Bu. Ibunya pun semakin curiga tentang keadaan istri Ibelog. Sayang, ini adalah daging kesukaanmu, sayang. Saya sudah memberikan daging yang terbaik. Mungkin sayang tidak pernah makan nasi di rumah. Saya sudah tahu itu. Karena selalu ya habis adalah daging saja. Ini daging, sayang. Saya ambil yang lama supaya kamu sehat-sehat, sayang. Ini daging yang paling enak untukmu. Tanpa disadari oleh Ibelog, sesungguhnya yang makan daging itu bukanlah istrinya. Istrinya adalah jenazah, mana mungkin ia bisa makan. Tetapi setiap hari kucing-kucing itu datang karena di sana ada daging yang enak. Bahkan belakangan ini kucing itu tampak semakin gemuk karena setiap hari ada daging enak yang dimakannya. Ibu Ibelog kemudian marah besar ketika ia mencium bau yang sangat busuk. Lalat pun bertebaran. Tak sanggup rupanya ia mencium bau itu, karena yang disimpan di sana bukanlah istri, tetapi Ibelog telah menyimpan bangkai manusia. Ternyata ibunya baru tahu dan memang telah curiga sebelumnya akan hal ini. Hai Belog, apa yang kau simpan di sini? Rupanya kau telah menyimpan bangkai yang busuk. Kau katakan itu adalah istri. Luar biasa bodohmu, dasar orang bego. Sudah jelas baunya menyengat. Hidungku hampir tidak mampu untuk menciumnya. Ayo, apakah hidungmu sudah mampet? Ini jelas-jelas bangkai manusia. Kau katakan ini memberi makan. Ternyata mana mungkin dia bisa makan? Oh, begitu ya, Bu. Aku baru ngerti. Artinya, kalau sudah berbau, menyengat, merusak hidung, itu juga artinya mati ya, Bu. Aku baru tahu, Bu. Akhirnya, Ibelog pun membuang bangkai istrinya itu. Karena benar-benar berbau busuk, entah kemana ia buang. Kita belum tahu karena pikirannya tidak sehat. Beberapa saat kemudian, ibunya pun datang dari membersihkan kandang sapi, kandang babi, sehingga bajunya kotor. Ia pun sekarang berbau tai dan sangat berbau. Maaf nak, aku baru saja membersihkan kandang sapi dan babi. Waduh, Bu, baunya luar biasa. Hidungku tidak mampu, Bu, menciumnya. Artinya, ibu katakan bahwa kalau seperti ini baunya, artinya ibu mati, Bu. Ibu ini sudah mati, Bu. Sekarang, ibu saya akan buang saja, Bu. Sekarang juga, Bu. Aduh nak, jangan nak, jangan. Jangan, siapa yang membuat makanan untukmu? Aduh nak, jangan ibu dibuang nak.
Ibu belum mati, Nak. Ibu belum mati, Nak. Ibunya Ibelog pun dibuang ke sumur hingga sampai ke dasar. Ibelog memang bodoh. Dia tidak bisa membedakan mana orang mati dan mana orang hidup. Setelah ibunya terkubur di sumur, lalu ia hidup sendiri. Ia pun pusing apa yang harus ia makan. Ia pun mendapatkan banyak uang di bawah kasur ibunya, lalu dibelikannya makan. Makan sebanyak-banyaknya dan sekenyang-kenyangnya. Semua minuman diminum, semua makanan enak pun dibeli. Kini, perut Ibelog kemung dan mules. Ia pun memegang-megang perutnya karena terus perutnya membesar. Ibelog pun kentut. Wah, baunya luar biasa, busuk sekali. Wah, rupanya ini aku cepat mati juga. Sudah busuk sekali baunya. Aku mati, ini aku mati. Karena sudah mengeluarkan bau yang sangat busuk, berarti ia harus menceburkan diri dan membuang diri ke sumur agar tidak menimbulkan bau busuk. Ia pun benar-benar mati sekarang. Ya, begitulah kalau orang bodoh. Janganlah meniru apa yang dilakukan Ibelog.